Dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih bisa ketemu sama kalian di kesempatan hari ini. Edisi siar yang ke... tanggal berapa nih? Ntar dulu. Aku lupa. 11 Oktober 2020. Dan masih bersama Mas Tito juga di kesempatan pagi hari ini. Ini jam 11 waktu DKI Jakarta dan sekitarnya ya. Aduh, nggak bisa tidur juga loh guys. Tidur jam 3, bangun jam 5. Sampai sekarang nggak bisa tidur lagi. Nggak tahu mesti gimana nih caranya nih biar cepat tidur nih. Di sono juga sudah mulai mengaji lagi di masjid ya. Mas Teh dari tadi ngindarin, Masya Allah. Dari jam 7 ngindarin, syuting, bunyi. Ini jam 11 tadi ceritanya sudah close kali ya. Oh oke, cepat-cepat syuting, cepat-cepat siapin alat. Ternyata udah mulai ngaji lagi. Mas Teh brengosnya kemana lagi dikerok? Biasa. Biar kelihatan agak fresh saja. Karena tidur kurang, posisi kurang baik, kesehatan juga belum terlalu baik. Kemudian suasana hati juga sangat tidak baik. Asik. Kamu kangen gak sih sama aku? Kok kamu gak ada kabar ke aku? Kamu siapa ya kamu? Tante Ida ya? Iya, Tante Ida. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Tri manapun kalian berada. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang sudah like, sudah komen, terima kasih banyak. Selalu support Mas Tri juga terima kasih banyak. Selalu memberikan semangat buat Mas Tri, terima kasih banyak. Selalu terima kasih ya. Karena selalu memberikan semangat. Akhirnya karena gerah, lepas aja. Aku tuh kalau pakai kenapa pakai kacamata? Satu, memang aku minus 1,5, sebelahnya silinder. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk nutupin dua bola mataku. Karena di channel ini banyak sekali orang-orang yang pintar membaca. membaca mata, membaca raut muka. Jadi aduh, Mas Teh takut kalau dibaca-baca. Ini lagi putus cinta. Oh ya, Mas Teh klarifikasi sedikit soal lagu apa itu kemarin yang trauma ya. Wah, itu ternyata rame. Banyak yang telepon, banyak yang Tulus, kamu kenapa? Kamu beneran trauma? Kamu udah gak mau pacaran lagi? Kamu lagi... Jujur ya teman-teman, itu lagu tuh udah lama banget di request. Itu tuh, jadi beberapa lagu. Kalau lagu trauma itu baru direkamnya, baru beberapa hari yang lalu. Kalau untuk lagu yang tadi pagi, yang judulnya Tak Mungkin, itu sudah video lama. Jadi kalian sempat bertanya-tanya, Tulus, kamu di lagu itu bisa ketawa, di lagu ini kamu bisa nangis, kamu kenapa? Kamu ada apa katanya? Jadi saya jelaskan sekali lagi, untuk lagu yang tadi pagi itu lagu sudah lama sekali, sudah bulan lalu. Karena aku lihat aku masih pegang Oppo Reno 4 itu ya. Aku sendiri tuh kadang-kadang lupa, video tuh aku bikin-bikin aja, tapi nggak tahu aku uploadnya kapan. Kadang-kadang begitu. Terus ada lagi untuk lagu yang trauma. Kenapa sampai saya nangis, sampai menitikkan air mata? Karena satu, saya tuh orangnya kan baperan ya. Saya tuh baperan terus lagu itu tuh aku udah bilang, kenapa requestnya jangan yang akustik, yang dangdut aja, yang original dangdut, yang ada gendang, ada sulingnya aja gimana, kataku gitu kan. Gak mau, aku pengennya yang piano, pengen dengerin kamu nyanyi lagu piano. Dan sorry teman-teman, di sini Mas Teh tidak 100% mencari saweran itu untuk Mas Teh sendiri. Karena bagi Mas Teh pokoknya setiap bulan Mas Teh harus menyisihkan sedikit pendapatan Mas Teh untuk sedekah nasi box. Intinya itu, Mas Teh selalu niatkan di situ. Jadi untuk teman-teman yang mau request lagu, mau nyawer, entah satu lagu 100 ribu, entah satu lagu 200 ribu, satu lagu 500 ribu sekalipun, Mas Teh sudah prinsipkan dalam hati kalau 50-50, 50 pendapatannya Mas Teh, 50 buat nasi box. Jadi untuk yang request itu tidak 100% Mas Teh gunakan untuk Mas Teh sendiri ya. Sedikit banyaknya Mas Teh separuhnya saya larikan ke nasi box. Karena satu, di sini saya bisa mencari rezeki dengan disawer. Kemudian yang kedua adalah saya dapat saweran, tapi saya juga bisa sedekah gitu loh. Jadi
Setiap bulan meskipun kondisinya saya nggak punya uang sekalipun, kalau saya berusaha, insya Allah dalam hati saya setiap bulan saya minimal 500 ataupun ya 50 nasi box lah, insya Allah saya niatkan di situ. Makanya Mas Teh selalu buka atau open donasi buat kalian yang mau donasi, boleh. Mau request lagu juga boleh, silakan saja. Mas Teh tunggu, sangat-sangat Mas Teh tunggu. Jadi kemarin lagunya sudah baper memang. Lagunya tuh sedih banget kalau dipikir-pikir, sedih. Dan itu tuh Mas Teh ngerasa kayak nggak sempurna bawainnya. Serius, nggak sesempurna yang Mas Teh mau. Karena harus kebawa emosi ya, terlalu emosional dalam membawa lagu itu. Dan posisinya Mas Teh itu memang sedang ada konflik dalam dunia percintaannya Mas Teh itu gitu loh. Jadi gimana ya, rasanya kayak walaupun yang minta tuh orang, Tante Ida kan, Tante Ida tuh suka lagu itu. Dan orang yang meminta, tapi saya tuh kebetulan banget saya ngerasain, jadi kebawa gitu loh. Dan ya kayak gitulah saya di panggung aja nih. Saya di panggung aja kalau misalnya lagunya itu ngena di saya nangis. Jangankan di sini. Jadi teman-teman jangan heran, jangan pikir oh berarti Tulus lagi sedih, oh Tulus lagi apa. Saya lagi sedih dalam kondisi hubungan saya gitu loh. Dalam hubungan ini saya sedang merasa tidak baik sebenarnya. Tapi bukan karena 100% lagu itu yang membuat saya sedih sebenarnya. Cuma karena memang liriknya sedih. Satu posisi saya sudah baperan juga. Jadi udah kebawa aja gitu loh. Ya gimana enggak guys? Nggak ada kata-kata apa-apa, nggak ada omongan apa-apa, toto aksesku diblok semua. Lucu ya. Jadi bukan lucu sih, salahku juga, aku yang salah sebenarnya. Jadi ada banyak hal yang tidak bisa kita bicarakan lah di sini, asik. Itu. Jadi supaya tidak ada pertanyaan dari kalian, makanya aku bilang, aku ngomong apa adanya. Karena kalau misalnya aku nggak ngomong, kalau misalnya aku nggak sampaikan, nanti kalian bertanya-tanya, ya toh? Kenapa sih sebenarnya kamu nyanyi lagu itu kamu bisa sampai nangis? Kenapa kamu nyanyi lagu itu kamu bisa sampai kebawa banget itu kenapa? Makanya masih ceritakan aja sebenarnya. Jadi kurang lebih ceritanya seperti itu. Dan ya gimana ya? Ya seperti ini. Iya gitu. Gitu deh pokoknya. Ya sudah ya, yang sudah ya sudah. Kita sapa dulu untuk yang punya Papua di sana buat Pak Sem bersama keluarga besarnya yang ada di Purwokerto juga. Untuk para karyawan AC Mobil di sana selamat bergabung dan juga salam jumpa kembali. Sukses sehat selalu Pak Sem. Semoga Allah limpahkan rezeki kesehatan selalu ya. Apabila Anda guys, sorry. Tadi sempat ke-cut karena apa? Karena ada tamu. Di luar sana ada tamu yang datang jauh-jauh dari Pinang Ranti. Aduh, nggak ngerti juga ya. Tiba-tiba harus nganterin kacang buat anak lanang Mama Ita. Sama sekaligus karena si Adel, anaknya Mbak Tika yang suka bantuin kita buat nasi bok itu, wah hari ini anaknya ulang tahun. Jadi Mama tadi datang sebentar, ketok nggak manggil-manggil. Namanya juga ibu-ibu ya. Karena dia kan orangnya lembut, jadi ngetok nggak dipanggil-panggil. Aku setengah kok live kayak ada yang ngetok, siapa? Ternyata Mama. Dia nganterin kacang sama tadi nganterin kado buat si Adel ya. Jadi mohon maaf agak sedikit terganggu. Nggak apa-apa. Sudah dari Pak Sem tadi kita sapa ya. Berlanjut untuk yang punya Sulawesi sana, untuk Makassar, Polewali Mandar, Kendari, Maros, Palu, kemudian untuk yang ada di Manado, Ambon, semua yang ada di Makassar, di Sulawesi tanpa terkecuali saja ya. Berlanjut untuk yang punya udah ngaji lagi tuh ya. Oke, nggak apa-apa. Berlanjut lagi untuk yang punya kawasan Kalimantan ya. Dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Untuk Bunda Sriatun ada Mbak Evi, ada Bunda Nana, di sana ada Mas Muhammad Yusri, kemudian ada Mbak Ika ya, yang punya Palangkaraya, Pasir, Bontang, Sambas, Banjarmasin, Pontianak, kemudian Berau, dan juga untuk yang ada di apa sih kemarin ya? Aduh lali aku pokoknya sekali lah kono. Yang di Kalimantan semuanya tanpa terkecuali ya. Sumatera dari Medan, Jambi, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian untuk yang ada di Sumatera Selatan, Pekanbaru, Riau, dan juga untuk yang ada di Bangka Belitung, Palembang, dan juga Lampung ya. Yang di Banten apa kabar semuanya tanpa terkecuali saja, selamat bergabung dan juga salam jumpa kembali bersama saya di sini. Yang punya Cilegon, Serang, kemudian Gunung Santri juga di sana ada ya. Yang dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, kemudian Cikarang, Cikampek, Karawang juga. Kemudian ada dari Pangandaran, Bandung,
Banjar, Majenang juga, Cirebon, Indramayu, Desa Amis khususnya ya. Kemudian untuk yang ada di Pemalang, Tegal, Cilacap, Banyumas, apalagi ya? Pokoknya semua yang ada di sana. Purwokerto. Oh iya, Purwokerto buat keluarga besarnya Pak Sam di sana. Bobby, kalau misalnya bapaknya mau ditukerin kayaknya walaupun Bobby bawa ke mana tuh? Bobby bawa ke Pegadaian, kayaknya Pegadaian juga nggak mau dia menjaminkan bapaknya Bobby itu. Aduh, ya Allah ya Rabb. Lanjut lagi untuk yang ada di Semarang, Kendal, Rembang, Weleri, Rembang, kemudian Jepara, Pati, Wonogiri, Klaten, terus Magelang ya, terus Boyolali, Solo, Jogja, Sleman, kemudian Malang, Jombang, Sidoarjo, Ponorogo, Madiun, Blitar, terus juga untuk Nganjuk juga ada, Surabaya, Banyuwangi, dan juga untuk yang ada di Madura sana. Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, apa kabar Kak Ajija? Sehat selalu ya kakakku. Kemudian untuk yang ada di Arab Saudi, Jeddah, Jerman, Swiss, Los Angeles, Taiwan, Taipei, Hong Kong, kemudian untuk yang ada di Korea dan juga di Jepang. Semuanya yang subscribe pasti tanpa terkecuali, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Semoga yang lagi sakit Allah sembuhkan sakitnya, amin. Semoga yang belum punya rezeki dilimpahkan rezekinya, amin. Semoga yang lagi dalam masalah segera diberikan solusi untuk masalahnya, amin. Semoga yang belum bertemu jodohnya segera bertemu dengan jodohnya, amin. Yang belum bekerja semoga Allah temukan jodohnya, Allah pertemukan pekerjaan yang baik. Kemudian untuk yang sudah bekerja semoga Allah mudahkan jalan rezeki dan juga diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya, amin ya Allah. Satu lagi, semoga untuk yang sedang buntu pikirannya mengambil keputusan dengan emosi, semoga lekas diberi kebenaran, amin. Kenapa? Apa kan? Oke. Kita lanjut lagi ke YouTube Studio. Oh iya, ada tadi pagi ada dapat telepon dari seseorang. Dan beliau ternyata pengen melihat begini, bukan melihat, tapi beliau pengen tahu me time lu tuh gimana sih, Tulus. Lu tuh kalau me time gimana sih? Jadi beliau akan mentransfer sejumlah uang. Beliau berjanji mentransfer sebuah uang untuk saya gunakan untuk berbelanja. Jadi dia nanya kan, Tulus ada agenda belanja bulanan nggak? Kata dia gitu. Udah, kemarin udah belanja, tapi memang ada beberapa yang harus dibeli, kayak deodoran, sabun, terus tisu ya, sama beberapa perlengkapan buat nyanyi. Maksudnya kayak parfum segala macam ya. Jadi masih ada belum yang dibeli. Dan dia itu pengen banget Mas Teh bikin daily vlog yang Mas Teh itu jalan sendirian ke salah satu mall, terus belanja, beli sesuatu. Terus gimana sih lu tuh kalau sendiri lagi jalan tuh gimana sih? Kan memang Mas Teh sering cerita, Mas Teh kalau bete itu seneng jalan kemana aja, ngukur jalan aja, nggak tahu kemana aja. Terus dia nantang Mas Teh nih, kira-kira kalau misalnya saya akan biayai kamu untuk ongkos pulang pergi dari rumah ke salah satu mall di Jakarta, dan dia mintanya antara 3 guys, gila nggak? GI, Central Park, sama Casablanca. Guys, itu tuh mall yang gede-gede banget, pasti mahal-mahal belanja di situ. Makanya kan aku bilang, udah mendingan gimana kayak di Transmart kayak, atau di Giant kayak, atau Hypermart kan gitu-gitu pikiran aku, kayak Superindo gitu kan, Naga Swalayan kan murah maksud aku gitu loh. Tapi dia aku pengennya ngeliat lu jalan di tempat rame di mall. Terus gue tuh pengen lihat kalau lu tuh lagi jalan tuh ngapain gitu loh. Terus lu beli minuman lu sendiri, lu ngelamun sendiri, lu apa. Dia sempat berpikir yang oke, kata gue ya, oke, ntar kapan-kapan gue atur waktu gue gitu. Nggak mau, gue maunya malam ini lu jalan, katanya. Hah? Terus gue pokoknya gue bakal transfer lu, gue tambah ke BCA lu katanya. Pokoknya gue transfer, ntar lu pakai buat belanja. Ya ndak harus semua dibelanjakan katanya. Tapi dia pengen melihat me time saya tuh gimana sih kalau lagi di luar, lagi di mall tuh gimana sih. Saya tuh kalau lagi mall ngapain sih gitu loh. Jadi dia pengen tahu me time-nya saya waktu saya di luar, menikmati kesendirian saya itu dengan belanja, dengan makan, ngapain aja gitu ya. Mudah-mudahan ada waktu nanti, mudah-mudahan ada kesempatan. Jadi Mas Teh bisa bisa menyampaikan ataupun menuruti apa requestan dari dia. Karena subscriber yang satu ini teman SD Mas Teh
Kalau dibilang aku kecil, aku nggak pernah kecil. Dari kecil aku udah gede. Pokoknya ini teman SD aku dan kami pisah. Kamu kelas 3 ya coy. Jadi aku kan masuk di Rawajiti itu kelas 3 SMP. Jadi kami kelas 3 SD. Jadi kami itu hanya kenal selama 3 tahun. Kami dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD itu kita bareng bertiga, kelas 3 tahun. Tapi setelah itu SMP dia di luar, saya SMP di dalam dan dia di luar. Jadi kami berpisah. Hanya 3 tahun saja. Hanya 3 tahun saja kami berteman dan kami sampai sekarang masih akrab. Dan dia itu ternyata selama ini ngawasin gue mulu ya. Oke ya, lu gitu ya ternyata ya, diam-diam ya. Ternyata lu diam-diam ngawasin gue dan lu pengen tahu kegiatan gue gitu ya. Oke, nggak masalah, gue mah tahu. Lu dari dulu begitu orangnya, nggak mau ikut campur. Tapi lu tuh bawel, tau? Dia tuh bawel banget guys. Gue tuh tahu ya, lu tuh lagi sedih, lu tuh lagi ini, lu nyanyi lagu trauma aja, lu begini. Pokoknya gue nggak mau tahu, gue bakal transfer duit ke lu belanja apa yang mau lu belanjain, tapi tidak semua lu habisin tuh, lu sisihin aja buat kontrakan katanya. Lu mau transfer duit gue berapa? Kontrakan gue aja 800.000. Lu pikir aja, cukup nggak tuh? Nggak. Alhamdulillah kontrakan sudah terbayar. Hanya wifi yang belum. Ya tinggal cari 200.000, gampang lah. 200.000 tuh tinggal. Gue tuh orang banyak duit loh. Amin ya Allah. Jadi kalau kata Mama Ita, mendingan kita nyombong tapi jadi doa daripada kita. Gue tuh gak punya duit, gak boleh ngomong kayak gitu. Jadi gue tuh orang berduit, duit gue banyak. Amin. Nah habis itu ngomong gitu. Oke. Sebelum kita lanjut pembahasan hari ini, kita mau baca dulu beberapa komentar yang ada di sini. Ada dari Mbak Lady Sweet di sana, kemudian ada dari Mbak Esa Putri. Aku dong dikerik, waduh, mau dikerik. Kemudian Mbak Mahin Asa juga terima kasih banyak, Kang Jawareng. Ada, aduh, kemana nih? Tadi dulu. Ada Mbak Ika di sana juga ya. Mbak Lady Sweet lagi, ada Mas Muhammad Yusri, terima kasih banyak, sehat selalu Mas Teh, amin. Ada Mbak Keisha Arsy, halo. Kemudian Ahmad Firdaus, mau ketawa takut dosa. Teh Yuliantin juga terima kasih banyak. Kemudian Mae Tungtung di sana, ada Kang Jawareng, selamat bergabung lagi. Mbak Anita Puspa, terima kasih banyak. Mbak Asri juga di sana, terima kasih. Kemudian ada Mas Muhammad Taufik, amin, terima kasih banyak. Ada Mama Ita juga. Kemudian Mbak Lady Sweet dan juga di sini ada Teh Yuliantin lagi, Bunda Sriatun juga. Dan juga ada siapa ini? Eza GGWP. Iza ya. Iza GGWP. Kalau musik dangdut bagus ya, kayaknya kalau sedih ya oke lah. Yang penting aku udah jawab ya Iza. Aku tuh dari ceprot, dari aku lahir ceprot udah dang mari berdendang, kita berdendang gitu. Jadi nangisnya aja udah keriting dangdut. Jadi udah susah, dibenerin juga udah gak bisa. Jadi gitu. Ya Allah Iza bener, gue tuh ngibur diri gue sendiri doang tau. Sebenarnya hati gue tuh lagi hancur banget. Udahlah. Dia kangen sama gue gak sih? Apa gue doang yang kangen? Apa dia gak mikirin gue? Kadang-kadang gue mikir tahu, sebenarnya dia mikirin gue gak sih? Mama Ita ini bukan yang kemarin ya. Ini beda ya. Aku takutnya nanti aku dijasnya begitu terus loh. Bukan kok. Bukan. Oke, kita mau jawab pertanyaan dari Mbak Lady Sweet aja. Ini pertanyaannya keren, simple, tapi banyak dipertanyakan oleh semua orang. Banyak orang mempertanyakan ini, ya. Banyak orang yang ingin tahu ini. Pertanyaannya adalah begini, sebentar. Mana ya? Bukan di HP yang ini. Banyakan HP sih lu. Ntar dulu. Ya namanya juga orang kaya, amin. Orang kaya itu. Kira-kira kalau misalnya ke Central Park, yang tahu dong. Ada yang mau nemenin nggak? Kira-kira ada yang mau megangin kamera gitu buat syuting? Oke, kurang lebih sih pertanyaan kemarin yang dilontarkan sama Mbak Lady Sweet itu soal, aduh mana ya? Tuh kan aku error kan. Sebentar.
Oke, intinya pertanyaan Mbak Lady Sud kemarin adalah tentang kekeramatan malam Jumat. Kenapa sih sebenarnya Mas Tulus dengan ada malam Jumat itu sebenarnya sekeramat apa sih malam Jumat? Kenapa kok sedikit-sedikit orang bilang, kenapa sih harus malam Jumat? Kenapa sih harus ini? Jadi banyak teman-teman yang bertanya-tanya, kenapa harus hari Jumat? Kenapa hari Jumat itu dianggap keramat? Kenapa hari Jumat itu dianggap mengerikan? Oh, misalnya ada orang-orang jalan, lu jatuh ya? Ya, apa? Ih, malam Jumat ya ini ya? Iya, jadi kita udah kayak serem sendiri. Kita tuh kayak takut sendiri dengan mendengar kata-kata yang namanya malam Jumat. Sebenarnya ada apa sih dengan malam Jumat itu? Lalu sekeramat apa malam Jumat itu? Oke, kita bakal bahas itu ya. Pertanyaan yang pertama, sekeramat apa malam Jumat? Kalau malam Jumat itu keramat, dibilang keramat, sebenarnya tidak pada dasarnya malam yang keramat, malam yang mengerikan, bukan. Tapi kalau maaf, ini malam Selasa Kliwon sama malam Jumat Kliwon ya, saya akui betul memang itu malam kasih namanya. Malam kasih, malam di mana banyak orang yang sedang bertirakat di situ untuk sesuatu yang baik juga, untuk sesuatu yang jelek juga. Jadi macam-macam teman-teman. Beberapa orang mungkin ada yang menganggap malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon itu adalah malam kasih. Untuk sebenarnya aura-aura yang bisa diciptakan di malam Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon itu adalah aura-aura yang bagus loh. Aura yang baik atau pekerjaan ataupun rutinitas yang baik sebenarnya. Tetapi banyak orang yang menyalahgunakan, banyak orang yang menyalahartikan kalau malam Jumat Kliwon itu ternyata bukan hanya digunakan sebagai media memadu kasih ataupun kalau zaman dulu yang menurut yang saya tahu, yang saya dengar, malam Jumat Kliwon itu digunakan untuk mengisi badan, kemudian mengisi pengasihan. Pokoknya untuk sesuatu yang positif untuk badan kita, sesuatu yang untuk positif. Dan zaman dulu ya itu positif ya, karena kan zaman dulu pelet, guna-guna, terus kita tuh suka sama orang dengan secara diam-diam itu buat Mas Teh kalau zaman dulu udah biasa, enggak terlalu parah dan tidak terlalu berbahaya karena sudah biasa dunia seperti itu. Jadi hari kasih ini digunakan sebagian orang, ada yang misalnya tirakat untuk menambah ilmu, tirakat untuk, ada yang moksa zaman dulu ya, ada yang mempertajam sesuatu, ada yang memandikan keris, memandikan sesuatu, menghormati sesuatu dan lain sebagainya. Cuma di sebagian orang pun ya namanya juga manusia, akan ada yang dimanfaatkan, akan ada yang disalahgunakan. Pada dasarnya yang dimaksud malam Jumat ini sebenarnya adalah malam Jumat Kliwon, bukan malam Jumat biasa. Kalau buat saya malam Jumat biasa nggak ada gunanya, nggak ada apa-apanya. Biasa-biasa aja sebenarnya kalau menurut Mas Teh ya. Menurut pandangan Mas Teh sendiri. Maksudnya, apakah di hari biasa itu banyak berkeliaran setan, tapi di hari di malam Jumat itu lebih banyak setannya Mas Teh? Enggak, sebenarnya enggak seperti itu. Sangat-sangat salah dan tidak seperti yang kalian pikirkan. Jadi itu tuh salah besar. Jadi bukan karena ada sesuatu yang menyesatkan, bukan karena ada sesuatu yang membuat mereka jadi seram, karena pemikiran kita sudah salah dari awal. Padahal yang digunakan orang untuk mengasah ilmu, untuk bersemedi, untuk merilekskan, istilahnya itu untuk bermeditasi. Sebenarnya malam Selasa Kliwon sama malam Jumat Kliwon itu malam yang bagus memang. Malam kasih lah kalau kata mbahku dulu. Jadi mereka banyak yang mereka menggunakan hari itu untuk sekedar berdiam diri di kamar, berdoa, kemudian berzikir dan lain sebagainya. Sorry, tidak semua digunakan untuk sesuatu yang negatif. Misalnya ngisi ilmu, ngasah ilmu, mandiin keris, ngasih gaman makan, ngasih segala macam. Itu sebenarnya yang dibulati oleh kita adalah malam Jumat Kliwon atau setiap 40 hari sekali, setiap sepasar sekali. Malam Jumat sepasar sekali itulah yang dibilang keramat. Tapi kalau malam Jumat biasanya Mas Teh mah nggak ngeliat apa-apa, jadi biasa-biasa aja. Cuma sekali lagi Mas Teh ingatkan, mindset, pemikiran dan juga pola pikir manusia ini sudah terlalu salah. Sudah terlalu berpikir kalau oh iya malam Jumat berarti banyak setan, malam Jumat malam ini, malam itu. Sekarang dalam hal kecil saja sudah banyak orang yang menganggap malam Jumat malam sunnah. Ntar malam gue dikasih ya sama bini gue. Misalnya dalam arti ngomong, teman-temanku banyak yang ngomong begitu soalnya. Loh, malam sunnah buat begituan. Padahal kan yang dimaksudkan Nabi, yang dimaksudkan para alim ulama adalah malam sunnah buat kalian beribadah, berdoa, meminta kepada Allah. Dalam Islam pun memang malam Jumat ada spesialnya. Tetapi kalau buat Mas Teh sendiri ini kan
ini kan Mbak Lady mintanya dibahasnya bukan dari segi agama ya. Bukan dari segi agama, tapi dari segi pandangan mata gaib saja. Dari segi gaib sendiri. Sebenarnya kalau menurut Mas Teh, oke, kalau dikategorikan begini, misalnya hari Senin sampai hari Minggu, benar nggak sih Mas Teh kalau malam Jumat itu lebih banyak polusi lagi, lebih banyak komunitas mereka sedang bekerja atau beraktivitas? Kalau jawaban Mas Teh ya. Jadi misalnya hari Senin sampai Rabu tuh mereka biasa-biasa aja, tapi hari Kamis mereka beraktivitasnya lumayan padat. Jadi itu kenapa mereka menjadikan malam Jumat itu adalah malam yang berbeda buat mereka. Tapi kalau buat Mas itu nggak berpengaruh sekali, nggak berpengaruh sama sekali. Cuma sekali lagi karena kalian sudah berpikir seperti itu, kalian sudah menganggap diri kalian itu mengerikan, mengkeramatkan malam Jumat, ya akhirnya seperti itu. Akhirnya seperti itu. Dan contoh kecil saja, membaca surat Yasin itu tidak ada perintah wajibnya. Baca surat Yasin, baca Yasin, gue ngirim uang tua mungkin setiap hari Jumat, malam Jumat. Tidak ada perintahnya yang seperti itu. Diwajibkan kamu baca surat Yasin di hari Jumat, itu nggak ada sebenarnya. Jadi sekedar apa ya teman-teman, sekedar untuk mengagendakan diri saja. Oh iya, setiap malam Jumat aku ngajar deh buat mama. Jadi buat bapak apa mama. Jadi mengagendakan diri sendiri saja. Menjadwalkan jadwal untuk diri kamu sendiri, bukan karena kamu tuh takut sama jin atau kamu tuh mikir malam Jumat itu malam keramat atau gimana, enggak. Cuman kalau dalam Islam, saya tidak berani ngambil kesimpulan dari segi agama ya, karena yang dipertanyakan Mbak Lady di sini adalah dari segi mata gaib saja. Dari segi gaib, kira-kira sebenarnya ada apa sih di malam Jumat itu? Kalau menurut saya, oke, kalau dibilang intensitasnya lebih besar, lebih banyak, ya malam Jumat mereka lebih banyak beraktivitas. Itu pun kenapa? Selain malam Jumat Kliwon ya, kenapa mereka tetap banyak, intensitasnya tetap besar? Kenapa mereka tetap besar intensitasnya? Karena apa? Karena kalian yang sudah salah pikiran. Mereka jadi menjadikan gini, orang-orang berpikirnya malam Jumat itu banyak kita loh, banyak saudara-saudara kita. Ujian banget hari ini ya. Tadi Mama Ita, tadi ada lagi paket. Aduh ya Allah ya Rabb, ya Tuhan. Jadi kalau videonya nanti terpenggal-penggal, jangan marah ya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke topik pembahasan lagi. Kalau misalnya ada sebagian orang yang mengkeramatkan hari malam Jumat itu, mungkin sebagian mereka yang mempercayai hal-hal tertentu. Tapi kalau ini kan segi pandang Mas Teh sendiri ya, malam Jumat yang sangat kasih itu, yang sangat ada isinya itu memang malam Jumat Kliwon sama malam Selasa Kliwon. Kalau selebihnya itu seperti yang Mas Teh bilang tadi, intensitas mereka memang lebih banyak, intensitas mereka memang lebih wah, tetapi tidak seperti yang kita bayangkan. Nggak seperti yang kita bilang lebih banyak, terus jadi banyak setan di malam Jumat. Di malam Jumat lo jangan kemana-mana lo gitu. Jadi saya rasa di sini hanya penggambaran sebagai penghormatan saja. Kalau memang dalam agama kita hari Jumat itu adalah hari yang istimewa. Jadi sebagai simbol dari masyarakat kita, dari orang Jawa khususnya yang menghargai sesuk iki dina Jumat ya. Contohnya sampai sekarang saja saya sama mama saya kalau pergi hari Jumat nggak boleh. Lewat jam 12 baru kamu boleh. Mamaku tuh sampai sekarang. Sampai almarhum terakhir sebelum meninggal. Itu tuh saya pergi tuh kalau misalnya hari Jumat, misalnya saya nyanyi keluar kota. Jadi nyari tiket pesawatnya harus di atas jam 12. Aku juga nggak ngerti gimana cara ngitungnya. Mama aku nyanyi hari Sabtu mak, jadi Jumat harus jalan. Jadi kebanyakan kan aku event selalu weekend ya. Jadi Sabtu Minggu. Kalau misalnya beliau bilang, mangkatnya jam 12 ke atas, berangkat dari Jakarta pokoknya jam 12. Jadi di atas jam 12. Jadi Mas Teh selalu cari tiket pesawat itu yang di atas jam 12 kalau keluar kota, kalau pas hari Jumat. Sampai sekarang kayak tersugih sendiri. Jadi kalau misalnya pergi-pergi hari Jumat itu, kalau misalnya perginya pagi, kecuali sangat-sangat kepepet banget ya, baru jalan. Kalau enggak tuh kayak gimana gitu. Gak usah orang lain, saya sendiri merasa seperti itu. Karena ibu saya itu memang paling anti. Semua anggota keluarganya, semua anggota keluarga mamaku, hari Jumat itu dilarang pergi. Memang ada beberapa keluarga yang meyakini di hari-hari tertentu kalian tidak boleh pergi. Ada juga yang begitu ya teman-teman ya. Jadi biarkanlah mereka dengan pola pikir mereka. Toh Mas Teh sendiri kadang-kadang kalau pas wardi aja kadang-kadang gini, Kang, aku harus pergi jauh nih Kang, harus misalnya dia harus pajak motor, sedangkan pajak motor itu kan harus keluar ya, harus ke kota, dan itu hari Jumat. Sama kita ingat pesan mama, pokoknya kalau mau pergi hari Jumat itu
Sengaja banget dilamain guys kalau lewat depan sini kalau tahu aku lagi syuting. Emang dasar dia itu. Kayaknya dia pamer motor deh. Halo, lu kata gue nggak punya motor? Ya enggak lah. Jadi saya sendiri ketika sekarang bukan meyakini, sebenarnya bukan meyakini, tapi kalau mama aku tanya, mama, aku kan orangnya kritis ya. Mama kenapa sih selalu ngelarang kita pergi hari Jumat? Emang kenapa? Aku sempet tanya kayak gitu. Ya nggak kenapa-napa, ikutin aja orang dulu. Kenapa sih harus itu ngikutin hal-hal kayak gitu, tak gituin? Aku sempat berdebat dengan almarhum ya. Kenapa harus mengikuti hal-hal seperti itu? Jawaban beliau gampang banget. Lek gak wong biyen ki gak kowe. Kalau nggak ada aku ya nggak ada kamu dulu. Mama juga ngikutin kok kata orang-orang dulu. Jadi mama nggak ngapa-ngapain. Dan mama itu paling anti makan pepaya. Mamaku almarhum itu. Makan pepaya dia paling anti. Mau daunnya, batangnya, pohonnya, dia nggak mau makan. Aku juga nggak tahu kenapa. Dan kalau dijawab tuh nggak pernah mau jujur mamaku itu. Dia paling anti pokoknya makan pepaya dari pohon sampai segala macamnya. Dan itu dulu ya. Tapi setelah beliau kena disentri, karena dokter menyarankan yang paling bagus untuk memperlancar buang air besarnya adalah pepaya, akhirnya dimakan sama dia. Dan dia ngerasa kayak yang, oh iya ya, tak pangan juga nggak apa-apa gitu. Jadi aku sempat bersih tegang dengan dia itu. Aku tanyakan, Ma kenapa sih kita setiap hari Jumat harus lewat jam 12? Kenapa sih harus kayak gitu? Jadi aku sendiri pribadi nggak tahu, karena mama juga nggak jawab. Mamaku tuh tipenya kalau memang dia nggak jawab ya nggak jawab, walaupun kita udah bawel kayak apa tahu. Pokoknya lewat jam rolas lewat 1 saja sudah itu bukan hari Jumat kalau kata mamaku. Aku sih nggak ngerti ya hitungannya. Mereka cara menghitungnya tuh seperti apa, pola hitungnya seperti apa, aku nggak tahu. Jadi memang kalau sampai sekarang bahkan kadang-kadang kalau aku pergi hari Jumat itu pergi-pergi tuh kayaknya gimana gitu. Kalau misalnya sekitar Jakarta doang sih nggak masalah. Cuma kalau pas kayak mau keluar kota tapi di hari Jumat itu rasanya kayak bisa nggak sih besok aja. Terus ada juga nih beberapa orang Sumatera yang meyakini kalau hari Sabtu itu bukan hari yang baik untuk bepergian. Itu di Sumatera ada hari-hari begitu. Jadi sebenarnya teman-teman, kita kembali lagi ke malam Jumat itu sendiri. Seseram apa sih malam Jumat itu? Kalau buat Mas Tulus ya nggak serem, biasa aja. Cuma mereka memiliki, jadi Mas Teh pernah cerita nggak tentang pasar gaib, tentang perkampungan gaib? Pernah nggak? Nah, mereka lebih sering melakukan kegiatan entah itu pasar tempel, entah itu hajatan, entah itu selamatan di alam mereka, entah itu mengadakan perkumpulan, entah arisan atau apa, nggak ngerti di arisan atau bukan. Cuma mereka lebih sering mengadakannya memang di malam Jumat. Betul kalau dalam hal itu. Tapi kalau dibilang malam Jumat itu lebih seram daripada malam-malam yang lain, buat Mas Teh ya nggak ada gunanya, biasa aja. Kecuali malam Jumat Kliwon, ya. Kecuali Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon. Kalau buat Mas Teh sendiri secara segi pandang gaib, hanya intensitas mereka saja lebih banyak daripada sebelumnya, karena mereka menggelar pasar tempel, pasar apalah itu. Terus mereka tuh membudayakan, sebenarnya mereka juga membudayakan di alam mereka sendiri. Kalau malam Jumat itu adalah malam keriaan. Istilahnya kayak kita tuh mungkin weekendnya kita, weekendnya mereka tuh di malam Jumat gitu loh guys. Jadi kalau dibilang serem ya enggak lah, mereka nggak ngusik kita kok. Mereka biasa saja, kecuali jenengan malam Jumat Kliwon yang melakukan sesuatu, mengamalkan haji-hajian, ilmu dan lain sebagainya, mungkin bisa jadi kalau yang seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak, buat saya tidak masalah ya. Buat saya tidak berpengaruh apapun dan tidak mempengaruhi apapun. Di hari Jumat itu banyak setan berkeliaran. Kemudian kenapa kalau misalnya malam Jumat tidak dikeramatkan dan memang biasa saja, kenapa banyak orang celaka di malam Jumat? Celaka itu bisa di hari apa saja loh guys. Celaka itu bisa di hari apa saja, dan mungkin saja hanya kebetulan di malam Jumat. Satu hal, misalnya kamu mau jalan di malam Jumat, mamamu wis ngomong le ning omah wae, ora seneng dindi ki malam Jemuah. Mamamu kan sudah ngomong seperti itu. Bukan berarti mamamu mengkeramatkan malam Jumat sebenarnya, tapi mamamu melarang kamu pergi. Tapi kowe ngeyel. Mamamu itu kan surgamu di dunia. Mamamu itu keramatmu. Doa paling keramat di dunia itu selain Allah ya mamamu gitu loh. Terus kamu sudah ngeyel, sudah dibilang le malam Jumat rasa lungon yang ngomah wae kancani mama. Mama nggak ada temannya di rumah. Kamu di rumah saja. Mama minta tolong kamu menemani mama. Tapi dalam sisi lain kamu ngeyel, kamu berontak dan kamu pengen melawan itu. Akhirnya apa? Kamu celaka di jalan dan kamu bilang, kamu menyalahkan hari Jumat.
Padahal apa? Padahal sudah salah kamu sendiri. Hitungannya wes anggaplah kue kualat. Kamu kualat sama orang tuamu sendiri. Ya kenapa? Kamu melawan. Sudah dibilang lain ngomah wae. Temen nih mama ini malam Jumat, kenapa kamu harus pergi? Kenapa kamu ngeyel pergi? Setelah kamu kena sial di jalan, kamu berpikirnya, iya malam Jumat banyak setan. Kalau lebih intensitasnya lebih banyak, betul. Tapi kalau jadi mereka lebih, kalau di malam Jumat itu sebenarnya kalau dari segi pandang Mas Teh ya, mereka lebih menikmati keriaan mereka sendiri. Mereka lebih menikmati weekendnya mereka sendiri. Jarang yang bisa mengganggu orang kalau di malam Jumat itu, kecuali malam Jumat Kliwon. Kalau malam Jumat Kliwon itu, kalau istilahnya malam Jumat biasa itu adalah hari-hari weekend atau hari berkumpulnya mereka. Kalau malam Jumat Kliwon itu mungkin bisa dibilang apa ya? Lebaran. Enggak juga, Lebaran enggak. Lebarannya tiap minggu dong, Jin. Enak banget ya, Jin, Lebaran tiap minggu. Tiap 40 hari sekali. Jadi mereka 1 bulan sekali, pokoknya mereka memiliki keriaan sendiri. Jadi ada yang memang mengamalkan sesuatu, ada yang Jin juga ternyata banyak yang masih berilmu loh guys. Jangan kalian pikir yang kalau malam Jumat Kliwon itu yang ilmu cuma manusia, mempelajari ilmu pagar diri, mempelajari segala macam. Kalian pikir yang belajar di hari Jumat Kliwon sama Selasa Kliwon itu cuma manusia. Jin juga banyak yang mempelajari itu. Mereka juga sedang mempelajari ini untuk membuat mereka menjadi lebih bisa, lebih hebat lagi, lebih kuat lagi. Jadi bukan karena malam Jumat Kliwon terus kalian yang bergerilya, kalian yang bekerja, kalian yang berdoa. Sebenarnya tidak semua untuk sesuatu yang jelek. Ada juga yang zikir. Malam Jumat jenengan gunakan buat berzikir ya bagus. Malam Senin jenengan baca Yasin ya bagus. Malam Selasa jenengan, sebenarnya hari apa saja itu bagus. Tergantung niat kita. Ya, tergantung niat kita dan tujuan kita mau kemana dan lillahi ta'ala karena Allah atau tidak. Hanya itu saja fungsinya. Ketika jenengan berpikir malam Jumat lebih menyeramkan daripada malam-malam yang lain ya, mungkin saja. Karena kenapa? Kenapa kok misalnya jenengan balik bertanya sama Mas Teh bilang kan kalau malam Jumat itu malam biasa aja, nggak banyak segala macam, hanya intensitasnya bertambah tapi tidak mengganggu kita. Tapi kenapa kok kita jadi ngerasa takut? Kenapa kok kita lebih takut di malam Jumat, seakan-akan kita dikeramatkan di malam Jumat itu? Sebenarnya salah sopo? Salah wong tuamu biyen. Salahmu sendiri, kamu meyakini itu. Makanya apa-apa itu jalan tuh ya bismillah, izin sama Allah. Allah yang punya kuasa atas dunia ini. Berangkat ya bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Melangkah ke depan bismillah. Selesai sampai rumah alhamdulillah. Jadi ada apa namanya? Ada susunan di situ. Ada susunan, ada cara yang bisa kalian gunakan untuk memperbaiki ini, untuk memperbaiki yang mungkin jenengan pikirnya itu agak serem atau apa. Jadi jangan terbawa mindset itu. Kalau nggak diapa-apain ya biasa aja, nggak ngapa-ngapa. Biasa-biasa aja, hanya saja karena sudah tertanam di kepala kita kalau malam Jumat itu menyeramkan, ya sampai sekarang pun ya akan tetap menyeramkan. Karena di pikiran kalian sudah seperti itu, terus-terusan seperti itu. Akan terbawa sampai saat ini dan bahkan anak cucu kita bahkan berpikir seperti itu. Dan ya nggak masalah kalau buat Mas Teh, ada malam Jumat yang dikeramatkan supaya buat apa? Buat nakut-nakutin bocah misalnya. Ya nggak apa-apa, biar di rumah, biar pada belajar. Yang tadinya cuman hura-hura di malam Jumat, suruh ngaji di rumah, suruh zikir, nggak masalah. Kalau kebiasaan itu digunakan untuk sesuatu yang baik, pokoknya wes, mau itu haram, mau itu jelek, mau itu nggak bagus, mau itu brengsek, kalau digunakan untuk sesuatu yang baik, kalau buat Mas Teh nggak masalah. Itu segi pandangku, bukan segi pandang jenengan, jangan disamakan. Segi pandang saya pribadi, kurang lebih saya berpikir seperti itu, karena apa salahnya sih gitu loh? Ini nggak ada salahnya kok. Kalian berpikir baik, kalian bertujuan baik, berniat baik untuk menyelesaikan sesuatu, ya insya Allah semua akan berbuah baik. Selama berniat untuk sebuah kebaikan. Misalnya toh kebiasaan malam Jumat dianggap malam menyeramkan, gak apa-apa buat nakut-nakutin anak kita, tapi ya berarti kita melanjutkan mindset itu. Tapi seperti biasa, ketika anak kita sudah kita takut-takuti dengan mindset itu, kalau misalnya kita arahkan untuk sesuatu yang baik, misalnya daripada kue wedi banyak setan, mending kamu ngaji, mending kamu zikir. Misalnya anak itu jadi beribadah boleh, tetapi ketika dia sudah besar nanti kalian jenengan harus berikan mindset yang benar. Malam Jumat itu sebenarnya bukan malam yang cerem banget kok. Kalian boleh ngaji di hari apa aja. Jadi ada ada penjelasan yang kemudian dipahami oleh anak-anak kita sehingga tidak sampai sekarang, tidak sampai saat ini yang banyak yang berpikir kalau oh ya Allah malam Jumat itu mengerikan, malam Jumat itu malam setan, malam Jumat itu banyak jin berkeliaran sehingga saya menyeramkan. Saya takut nggak mau pergi-pergi malam Jumat karena setan banyak berkeliaran dari Jumat.
misalnya. Jadi pada dasarnya hanya si malam Jumat itu mereka ada kayak sejenis pertemuan atau pasar, dan juga untuk malam Jumat Kliwon khususnya itu digunakan untuk mereka yang sedang ngilmu mempelajari ilmu, merawat benda, kemudian ada yang mempertajam lagi. Dan yang melakukan itu bukan hanya manusia, tetapi banyak beberapa bangsa jin juga yang menempuh jalur di mana di malam Jumat Kliwon sama di malam Selasa Kliwon tadi untuk menempuh ataupun mempertajam ilmunya tadi. Bukan berarti seramnya karena mereka menggunakan, tidak, tapi orang-orang yang otaknya kurang bener ini, dukun santet, dukun guna-guna, juga banyak yang menggunakan pengirimannya, ekspresnya itu di malam Jumat Kliwon. Ya, Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, pengiriman ekspres. Kalau misalnya JNN-nya biasanya rek di hari biasa, kalau di malam Jumat Kliwon sama malam Selasa Kliwon itu yes, yakin esok sampai. Jadi someday harus sampai pada waktu itu juga. Ngeri ya, kayak pengiriman ya, kayak kurir. Jadi pemahamannya Mas Teh seperti itu. Ini sekedar yang Mas Teh tahu ya. Kalau ada salah ya mohon dikoreksi. Kalau ada tidak benarnya mohon ya jangan terlalu dipercaya juga nggak apa-apa. Dipercaya juga tidak masalah. Kan tadi Mbak Lady nanyanya sesuai dengan segi pandang Mas Teh saja. Sesuai dengan segi pandangnya. Kalau buat saya malam Jumat itu biasa saja, kecuali malam Jumat Kliwon sama Selasa Kliwon. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau mereka bertambah intensitasnya di hari itu, Mas Teh jawabannya iya. Tetapi sebenarnya di malam Jumat itu mereka sedang beraktivitas untuk dunia mereka sendiri, tidak mengganggu kita sebenarnya pada dasarnya. Dan sekali lagi, yang kita tanam, yang kita tuai. Makanya kalau orang tua bilang, neng omah wae le, di rumah saja jangan kemana-mana. Kamu di rumah aja jangan kemana-mana. Akhirnya kamu ngebut naik motor jengkang. Sebenarnya itu lebih ke ikatan, lebih ke karma ya, lebih ke kualat gitu loh, bukan karena malam Jumat. Jadi harus dibenari, harus dibenarkan pola pikir kita supaya jadi lebih baik lagi ya. Kurang lebih seperti ini, mudah-mudahan bisa diterima dan juga dimengerti. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami juga, dan tidak menjadikan kita untuk lebih gimana ya, supaya kita jadi takut, enggak, tapi semoga dengan mendengarkan ini kalian bisa lebih lebih mengerti lagi, lebih memahami lagi, dan justru lebih beriman lagi kepada Allah. Oh iya, semua malam bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah. Yang terpenting adalah untuk tujuan baik, digunakan untuk yang baik. Kalau misalnya buat nyantet, buat apa, ada yang menggunakan itu di hari malam Jumat Kliwon atau malam Jumat, ya itu biar urusan mereka. Yang terpenting adalah urusan kita adalah selalu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah bahwa semua hari itu baik, semua tanggal itu bagus, semua hari itu berbuah baik, semua tanggal itu berefek baik buat badan kita, buat keluarga kita, dan juga buat semua umat muslim, umat manusia khususnya. Jadi yakini boleh, kalian percaya boleh, tapi jangan terlalu terbawa, akhirnya jadi mindset, akhirnya jadi di pikiran. Kalau sudah di pikiran, waduh itu sudah bisa buyar begitu saja guys. Jadi makanya ayo mulai sekarang kita jangan terlalu terbebani dengan pemikiran yang salah. Kita jangan terlalu terbawa dengan sesuatu yang mungkin saja hanya membuat kita menjadi lebih berpikir yang tidak-tidak. Makanya dari itu kita harus lebih kedepankan pemikiran kita bahwa lebih rasional saja. Kalau toh memang Allah menyediakan hari Jumat dikeramatkan, hari ini dikeramatkan sesuai dengan agama kita, mungkin yang tahu sesuai dengan hadis dan lain sebagainya, ya itu jadi urusan Allah. Kalau toh kita berpikir semua hari kita berharap adalah semua hari adalah hari yang baik, semua waktu adalah waktu yang baik. Waktu yang baik adalah waktu apa? Waktu yang kita gunakan sebaik-baiknya untuk berguna buat orang lain, berbuat baik ke sesama, beribadah kepada Allah, dan yang pasti terus berprasangka baik saja kepada Allah. Jadi kita tidak terbawa dengan pemikiran-pemikiran yang salah ya. Terima kasih banyak Mbak Lady Sweet sudah bertanya juga. Teman-teman yang bertanya juga banyak yang menanyakan soal ini, tapi baru hari ini Mas Teh bisa angkat. Insya Allah ketemu sama Mas Teh di lain kesempatan ya. Untuk teman-teman yang mau berdonasi jangan lupa setiap bulan kita insya Allah terus bersedekah, terus memberikan rezeki kita sedikit demi sedikit untuk berbagi, untuk menuju kebaikan, berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Habis gajian ada sedikit, Mas Tulus ada 50.000 transfer ke rekening yang ada di deskripsi atas nama Tulus Rianto BRI ya. Kalau mau transfer silahkan, masih tunggu, sangat-sangat masih tunggu. Semoga kita semua selalu dalam kebaikan, dan apa yang jenengan sedekahkan tadi bisa menjadikan media pencuci rezeki kita untuk menjadikan lebih baik lagi. Begitu teman-teman ya. Mas Teh mengaturkan terima kasih banyak sekali lagi. Untuk yang punya kritik dan saran, punya pertanyaan seputar dunia game dan lain sebagainya, boleh langsung klik di kolom komentar ataupun DM di Instagramnya Mas Teh di @bigtulus_pp2. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan ya. Mas Teh mohon pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Sarange.